Halo guys, balik lagi di channel saya, Mulan Nikoy, dengan saya sendiri, Imade Dwi Ananta Yoga, dengan NIM 1915091040. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai IP address, di mana ini adalah tugas dari jaringan komputer mata kuliah di kuliah saya. Di zaman sekarang ini, hampir semua perangkat elektronik itu sudah terhubung ke internet. Ya, seperti handphone, komputer, laptop, dan bahkan banyak alat elektronik lainnya yang mampu dikendalikan lewat internet. Jadi, karena semua sudah terhubung ke jaringan internet, maka perangkat yang terhubung itu pasti memiliki alamat di dalamnya. Mengapa demikian? Jadi, alamat itu yang akan saya jelaskan sekarang di video ini. Jadi, ikuti video ini, jangan skip, pahami, cermati. Lebih enak lagi jika kalian menonton video ini sambil minum kopi atau dengan cemilan ya, agar tidak mengantuk. Baik, akan saya jelaskan di video ini. Enjoy! Ya, baik, saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawakan ini. Di sini yang pertama kita akan bahas adalah pengenalan IP versi 6. Kemudian ada pengalamatan IP versi 6. Kemudian ada format penulisan IP versi 6. Kemudian ada klasifikasi dan kategori IP versi 6. Kemudian ada alamat jaringan atau netmask dan host IP versi 6 dan broadcast IP versi 6. Yang pertama, ada pengenalan. Nah, sudah saya jelaskan di pembukaan tadi bahwa banyak sekarang alat elektronik, baik itu handphone, komputer, dan laptop sudah terhubung melalui internet. Jadi setiap alat elektronik yang memiliki internet pasti dia memiliki alamat address seperti itu. Jadi pasti kalian pernah melihat angka seperti ini di komputer Anda ataupun laptop maupun handphone kalian. Jadi untuk kalian yang hidupnya tergantung pada internet seperti browsing, game online, nonton film, pasti akan berhubungan dengan angka-angka seperti yang tadi itu. Ya, ini adalah contoh IP address. Ya, IP address adalah alamat atau identitas numerik yang diberikan kepada sebuah perangkat agar dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. IP atau Internet Protocol itu singkatannya. Dari namanya saja kita sudah bisa melihat bahwa IP itu sangat berhubungan erat dengan internet, seperti itu. Kemudian jenis IP address itu ada dua jenis, yaitu IP versi 4 yang lama dengan versi 6 yang baru saat ini yang akan saya jelaskan. Nah, di IP versi 4 ini pengalamatannya terdapat 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet atau 4 blok, sehingga IP versi ini dapat digunakan sampai 4 miliar lebih. Kemudian sedangkan IP versi 6 yang merupakan pembaharuan dari IP versi 4 menggunakan sistem pengalamatan 128 bit yang dibagi menjadi 8 oktet atau menjadi 8 blok, di mana IP ini dapat digunakan
mencapai maksimal lebih dari triliunan. IP versi 6 ini diterapkan untuk mengakomodir IP versi 4 yang saat ini sudah penuh. Bayangkan saja berapa banyak perangkat yang terhubung ke internet di dunia ini. Satu orang bisa memiliki minimal 2 perangkat, dan itu pasti memiliki IP yang berbeda-beda. Jika dilihat dengan seksama, IP versi 4 biasanya menggunakan IP4 biasanya menggunakan angka desimal, sedangkan IP di versi 6 ini menggunakan angka heksadesimal. Namun, ada namunnya nih. Namun, IP versi 4 dan IP versi 6 ini, kedua jenis ini berasal dari angka yang sama, yaitu angka biner. Jadi, jika ingin mempelajari lebih dalam mengenai IP address, maka pelajari juga bilangan biner. Kenapa versi 4 itu desimal? Jadi, karena memudahkan manusia untuk menghafal. Ini alasan kenapa saat ini masih banyak yang menggunakan IP versi 4 ini. Disebabkan juga karena sulitnya memahami dan menghafal angka desimal, heksadesimal, maaf. Seperti itu. Kemudian IP address bisa diibaratkan seperti rumah ya. Alamat rumah maksud saya, maaf. Di mana alamat ini harus unik, yang artinya setiap perangkat harus memiliki IP yang berbeda-beda. Nggak mungkin kan rumah memiliki alamat yang sama, betul? Ya, seperti itu. Jadi, ini bertujuan agar perangkat lain yang terhubung ke jaringan dapat langsung berkomunikasi dengan perangkat lainnya, tanpa perlu bingung kemana data itu harus dikirimkan, seperti itu. Berdasarkan penggunaannya, IP address juga dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada IP publik, IP privat, IP loopback, dan automatic private IP address. Nah, yang pertama ada IP publik, yaitu IP yang digunakan pada perangkat yang terhubung langsung ke internet. IP ini biasanya digunakan oleh penyedia jasa website yang dimana mereka membutuhkan koneksi atau terhubung langsung ke jaringan internet. Kemudian yang kedua ada IP privat. Dia merupakan pecahan kecil dari IP publik tadi, yang digunakan oleh ISP untuk dapat membagikan koneksi atau sambungan internet ke pelanggan-pelanggan seperti kalian yang sedang menonton video di YouTube saya ini. Kalian ini pelanggan dari YouTube, di mana kalian telah menggunakan sambungan internet seperti itu. Kemudian yang ketiga ada IP loopback, yaitu IP yang digunakan sendiri oleh komputer itu sendiri. Nah, biasanya IP ini notasinya 127.0.0.1, atau user kita sering dengar dengan local host yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah automatic private IP address, yaitu IP yang terbentuk sendiri atau terbentuk otomatis saat komputer kita tidak mendapatkan IP otomatis dari DHCP server. Nah, DHCP server ini didapat dari modem, router, atau server khusus yang menangani. Dengan sistem pengamatan seperti ini, komputer atau perangkat bisa seakan-akan memiliki alamat virtual di dalam jaringan.
Ini menyediakan perangkat kita dapat tersambung ke internet dan dapat berkomunikasi dengan perangkat-perangkat lain di luar ataupun di seluruh dunia, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kelebihan dari IP versi 6. Yang pertama, format header baru. Header baru IP versi 6 lebih efisien daripada header pada IP versi 4 karena memiliki overhead yang lebih kecil. Nah, hal ini diperoleh dengan menghilangkan beberapa bagian yang tidak penting atau opsional. Yang kedua, jumlah alamat jauh lebih besar dengan spesifikasi bit untuk alamat standar sebanyak 128 bit memiliki arti IP versi 6 akan mampu menyediakan 2 pangkat 128. Kemudian kemungkinan alamat unik. Walaupun tidak semuanya akan dialokasikan, namun sudah cukup untuk keperluan masa mendatang sehingga semacam NAT pada IP versi 4 sudah tidak perlu lagi digunakan. Kemudian yang ketiga, infrastruktur routing dan addressing yang efisien dan hierarki. Arsitektur pengalamatan IP versi 6 yang hierarkis membuat infrastruktur routing menjadi efisien dan hierarki juga. Adanya konsep scoop juga memudahkan dalam manajemen pengamalatan untuk berbagai mode teknologi transmisi. Selain kelebihan, pastinya ada kekurangan ya dari IP versi 6 ini. Di sini saya mengambil 2 contoh saja, di mana yang pertama itu kekurangannya operasi IP versi 6 membutuhkan perubahan perangkat baik itu keras ataupun juga lunak yang baru untuk mendukungnya. Kemudian harus ada pelatihan tambahan serta kewajiban tetap pengoperasian jaringan IP versi 4 sebab masih banyak layanan IP 6 yang berjalan di atas IP versi 4. Jadi karena IP versi 6 ini adalah pembaruan dari versi 4 ini, jadi IP versi 6 ini masih berjalan di atas IP versi 4. Nah, kita di sini bisa lihat perbandingan IP versi 4 yang lama dan IP versi 6 yang baru saat ini. IP versi 4 yang pertama, pengalamatan lebih sedikit. Yang IP versi 6 memungkinkan lebih banyak. Kemudian versi 4 panjang alamat 32 bit. Yang versi 6 panjang alamat 128 bit. Kemudian ada dikonfigurasi secara manual atau DHCP versi 6 tidak harus dikonfigurasi secara manual. Versi 4 dukungan terhadap IPsec opsional. Versi 6 dukungan terhadap IPsec dibutuhkan. Kemudian versi 4 di header mengandung option. Kemudian versi 6 data opsional dimasukkan seluruhnya ke dalam extension header. Versi 4 tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer. Sedangkan versi 6 harus mendukung ukuran paket 128 byte dan harus bisa menyusun kembali. Kemudian versi 4 fragmentasi dilakukan oleh pengiriman dan router menurunkan kinerja router. Versi 6 fragmentasi dilakukan hanya oleh pengirim. Versi 4 checksum termasuk pada header, versi 6 checksum tidak termasuk dalam header.
Kemudian versi 4 menggunakan ARP, request secara broadcast. Versi 6 ARP request telah digantikan oleh Nightboard solicitation secara multicast. Versi 4 untuk mengelola keanggotaan grup pada subnet lokal. Versi 6 IGMP telah digantikan fungsinya. Ya. Selanjutnya di sini ada tujuan dibentuknya IP versi 6. Kenapa sih versi 6 ini dibentuk? Jadi tujuannya itu menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis atau hingga beberapa masa ke depan seperti itu. Kemudian yang kedua ada membentuk infrastruktur routing yang susunan secara hierarkis. Yang ketiga ada mengurangi kompleksitas proses routing dan tabel routing. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya yaitu setelah pengenalan yaitu pengalamatan address. Alamat IP versi 6 sering disebut sebagai IP versi 6 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol internet versi 6. Panjang totalnya adalah 128 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 128 oktet atau blok komputer di seluruh dunia. Contoh alamat IP versi 6 adalah seperti ini ya, heksadesimal ini bentuknya angkanya ya. Jadi ada 21DA 00D3 000 2F3B 02AA 00FF FE289C5A. Jadi dia masih menggunakan angka biner yaitu 0 dan angka 1. Kemudian dia menggunakan huruf A sampai huruf F. Berbeda dengan IP versi 4 yang hanya memiliki panjang 32 bit, jumlah total alamat yang didapat dicapainya mencapai 4 miliar alamat. Alamat versi 6 memiliki panjang 120 bit, meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat, karena ada beberapa limitasi, sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. Nah, IP versi 6 yang memiliki panjang 128 bit, memiliki total alamat yang mungkin hingga 2 pangkat 128 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 alamat atau 3 triliun lebih. Seperti itu, 3 juta triliun lebih lah. Jadi total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis hingga beberapa masa ke depan yang akan datang, dan membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarkis sehingga mengurangi kompleksitas proses routing dan tabel routing. Konversi pengamatan IP versi 6 juga mengizinkan penyederhanaan alamat lebih jauh lagi, yakni dengan membuang banyak karakter nol pada sebuah alamat yang banyak angka nolnya. Jika sebuah alamat IP versi 6 yang direpresentasikan dalam notasi calon heksadesimal, format mengandung beberapa blok 16 bit dengan angka 0, maka alamat tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan tanda 2/2. Seperti itu. Kemudian untuk menghindari kebingungan, penyederhanaan alamat IP versi 6 dengan cara ini hanya bisa digunakan sekali saja di dalam suatu alamat, karena kemungkinan nantinya pengguna tidak dapat menentukan berapa banyak bit 0 yang direpresentasikan oleh setiap tanda 2
yang terdapat dalam alamat tersebut. Nah, di sini ada jenis pengalamatan, yaitu yang pertama ada unicast, yang kedua ada anycast, yang ketiga ada multicast. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama di sini ada unicast atau one to one. Digunakan untuk komunikasi satu lawan satu dengan menunjukkan satu host. Pada unicast address ini terdiri dari yang pertama satu global address yang digunakan misalnya untuk address provider atau address geografis. Yang kedua, link local address adalah address yang dipakai di dalam satu link saja. Yang dimaksud link di sini adalah jaringan lokal yang saling tersambung pada satu level. Address ini dibuat secara otomatis oleh host yang belum mendapat address global. Kemudian yang ketiga ada set lokal. Address yang setara dengan private address yang dipakai terbatas di dalam set saja. Address ini dapat diberikan bebas asal unik dalam set tersebut, namun tidak bisa mengirimkan paket dengan tujuan alamat ini di luar dari set tersebut. Kemudian yang kedua ada multicast atau one to many yang digunakan untuk komunikasi satu lawan banyak dengan menunjukkan host dari grup. Multicast address ini pada IP versi 4 didefinisikan sebagai kelas B, sedangkan pada IP versi 6 ruang yang 8 bit pertamanya dimulai dengan FF disediakan untuk multicast address. Ruang ini kemudian dibagi-bagi lagi untuk menentukan range berlakunya. Kemudian block cache address pada IP versi 4 yang address-nya bagian host-nya didefinisikan sebagai 1 pada IP versi 6 sudah termasuk dalam multicast address ini. Broadcast address untuk komunikasi dalam segmen yang sama yang dipisahkan oleh gateway, sama halnya dengan multicast address dipilah berdasarkan range tujuan. Yang terakhir ada anycast address, yaitu yang menunjukkan host dari grup, tetapi paket yang dikirim hanya satu host saja. Pada address jenis ini, sebuah address diberikan pada beberapa host untuk mendefinisikan kumpulan node. Jika ada paket yang dikirim ke address ini, maka router akan mengirimkan paket tersebut ke host terdekat yang memiliki anycast address sama. Dengan kata lain, pemilik paket menyerahkan pada router tujuan yang paling cocok bagi pengirim paket tersebut. Jadi kayak kita tuh anggapannya kita mengirim paket ke sebuah alamat yang sudah memesan paket tersebut. Jadi tidak boleh sembarangan paket tersebut dikirimkan pada orang lain, melainkan kepada pelanggan yang memesannya. Seperti itu contohnya. Kemudian, mendukung DHCP atau static config. Jika dalam IP versi 4 terdapat dynamic address, maka dalam versi 6 konfigurasi alamat dengan DHCP server dinamakan dengan stateful address configuration dengan menggunakan DHCP versi 6. Jika di IP versi 4 ada static address, konfigurasi alamat IP versi 6 tanpa DHCP server dinamakan dengan stateless address configuration. Kemudian ada address resolution protocol. Sebuah protokol dalam TCP atau IP protokol suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Penghubungan antar data link layer dan IP layer pada TCP atau IP. Nah, selanjutnya materi yang saya akan bahas adalah format penulisan
address pada IP versi 6. Nah, di sini ada banyak ya. Pasti kalian bosan kan? Iya, apa-apa. Yang namanya juga belajar ya. Nah, di sini ada formatnya di mana dalam IP versi 6 alamat 128 bit akan dibagi ke 8 blok berukuran 16 bit yang didapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok di bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2 karena formatnya notasinya yang digunakan oleh IP versi 6 sering disebut dengan calon heksadesimal format, berbeda dengan IP versi 4 yang menggunakan dot decimal format. Berikut adalah contoh alamat IP versi 6 dalam bentuk bilangan biner. Nah, kalau dari bilangan biner, IP versi 6 tuh bentuknya seperti ini. Ya, dari 001, 00 hingga akhir. Kemudian untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk notasi calon heksadesimal format, angka-angka biner di atas tadi dibagi ke 8 blok yang berukuran 16 bit, dimana seperti ini ya, kita lihat ya, masih sama angkanya, hanya diubah menjadi 8 blok yang berukuran 16 bit saja. Lalu setiap blok berukuran 16 bit tersebut dikonversi ke dalam bilangan heksadesimal, dan setiap bilangan heksadesimal tersebut dipisahkan dengan menggunakan tanda titik 2. Hasil konversinya adalah sebagai berikut ya, kita lihat. Ini hasil dari perubahan tadi di konversi tersebut: 21DA, 00D3, 000, 2F, 3B, 02AA, 00FF, FE, 289C, 52. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan format. Nah, ketika perancangan protokol IP menciptakan skema pengalamatan IP, mereka itu menugaskan angka acak dari bit-bit dalam IP untuk mengidentifikasi network ID. Sisa bit yang ada kemudian digunakan untuk mengidentifikasi host ID. Misalnya, setengah dari IP address 32 bit, yaitu 16 bit digunakan untuk network ID, dan sisanya 16 bit juga digunakan untuk host ID. Jadi skema ini di dalam sebuah internet akan terdapat 65.536 jumlah network, yang di dalam masing-masing network terdapat 65.536 host. Enggak, tikus enggak. Konsep IP address classes atau kelas IP diperkenalkan. IP protokol memisahkan menjadi 5 kelas alamat yang berbeda-beda, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas E. Setiap kelas dari ketiga kelas pertama A sampai C menggunakan ukuran yang berbeda untuk menentukan porsi network ID dan host ID-nya. Kelas D digunakan untuk kebutuhan khusus yang disebut multi-class-array, sedangkan kelas E adalah eksperimental dan tidak digunakan. Jadi yang sering digunakan itu hanyalah kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian di sini ada kelas-kelas IP. Penjelasan kelas IP. Yang pertama, jika bit pertama 0, maka address sama dengan kelas A. Jika bit pertama 1 dan bit kedua 0, maka address adalah B. Jika bit pertama dan bit ketiga 0, maka dia kelas C. Kemudian jika 3 bit pertama 1 dan bit keempat 0, maka dia kelas D. Yang terakhir, jika 4 bit pertama 1, maka kelas E. Nah, ini penjelasan yang lebih rincinya. Kelas address dirancang untuk network yang sangat besar. Di kelas address, oktet pertama adalah network ID.
dan 3 oktet sisanya adalah host ID. Karena hanya 8 bit yang dipakai untuk network ID. Dan di bagian pertama dari bit-bit ini digunakan untuk mengidentifikasi bahwa address ini adalah kelas A address. Maka hanya terdapat 126 kelas A network yang tersedia di jaringan internet, yaitu dengan jangkauan dari 0xxxxxxxx sampai 127 xxxxxxxx. Namun tiap kelas A network mampu menampung sebanyak lebih dari 16 juta host. Kemudian kelas B address. Di dalam kelas B address, 2 oktet pertama dari IP address digunakan sebagai network ID dan 2 oktet kedua digunakan sebagai host ID. Sehingga sebanyak 16.384 network di kelas B tersedia. Semua kelas B address berada pada jangkauan 128 xxx YYY ZZZ hingga 191 xxx YYY ZZZ. Tiap kelas B address dapat mengakomodasi hingga lebih dari 65.000 host. Yang ketiga ada kelas C address. Nah, di dalam kelas C address 3 oktet pertama digunakan untuk network ID dan oktet keempat digunakan untuk host ID dengan hanya 8 bit. Untuk host ID, tiap kelas C network hanya mampu menampung sebanyak 254 host. Maka pada kelas C berada dalam jangkauan dari 192.00xxx sampai 223.255.255 xxx. Tapi dengan sisanya yaitu 24 bit network ID, kelas C address mampu menampung hingga lebih dari 2 juta network. Yang terakhir ada kelas D address. Pada jaringan IP address kelas D, 4 bit pertama dari IP address ini adalah 110, sedangkan bit sisanya digunakan untuk grup host pada jaringan dengan range IP antara 244.0.0.0 sampai dengan 239.225.225.225. IP address kelas D digunakan untuk multicasting, yaitu pemakaian aplikasi secara bersama-sama oleh sejumlah komputer. Multicasting berfungsi untuk mengirimkan informasi pada nomor host register. Host-host dikelompokkan dengan meregister dan mendaftarkan diri kepada router lokal dengan menggunakan alamat multicast dari range alamat IP address kelas D. Salah satu penggunaan multicast address pada internet saat ini adalah aplikasi real-time video conference yang melibatkan lebih dari 2 host atau multi-point dengan menggunakan M-bond atau multicast backbone. Yang terakhir adalah kelas C address. Pada jaringan IP address kelas E, 4 bit pertama dari IP address ini adalah 1111. IP address kelas E ini mempunyai range antara 24000 sampai 254.255.255.255. IP address kelas E merupakan kelas IP address eksperimen yang dipersiapkan untuk penggunaan IP address di masa yang akan datang. Kemudian di sini ada jenis dari IP, yaitu IP privat dan IP publik. Yang pertama ada IP privat. IP privat adalah suatu IP address yang digunakan oleh suatu organisasi yang diperuntukkan untuk jaringan lokal, sehingga organisasi lain dari luar organisasi tersebut tidak dapat melakukan komunikasi dengan jaringan lokal tersebut. Contoh pemakaiannya adalah pada jaringan intranet. Kemudian sedangkan range IP privat adalah sebagai berikut. Kelas A 10.1000 sampai 10.10.255.255.255. Kelas B 172 16.00 sampai 172.31.255.255.
Kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Kemudian ada IP publik. Ya, di sini IP publik itu adalah suatu IP address yang digunakan pada jaringan lokal oleh suatu organisasi dan organisasi lain dari luar organisasi tersebut dapat melakukan komunikasi secara langsung dengan jaringan lokal tersebut. Contoh pemakaiannya adalah pada jaringan internet. Yang tadi intranet, yang ini internet. Sedangkan ring dari IP publik, ring IP address tidak termasuk dalam IP privat. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu alamat jaringan atau netmask dan host. Netmask biasanya dikenal sebagai pengelompokan pengalamatan atau terkadang juga sebagai subnetmask yang besarnya sama dengan nomor IP, yaitu 32 bit. Ada pengelompokan besar yang biasa dikenal pengelompokan itu sebagai kelas, namun dari 5 kelas yang sering digunakan hanya 3 kelas yang tadi saya sudah sebutkan, dan juga dan 3 kelas tersebut mempunyai subnetmask sebagai berikut. Kelas A adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.0.0.0. Kemudian yang kedua, kelas B adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.0.0. Kemudian yang ketiga ada kelas C adalah semua nomor IP yang mempunyai subnetmask 255.255.255.0. Gabungan dari IP dan netmask inilah yang menjadi pengalamatan sebuah komputer, dan kedua hal ini tidak bisa terlepaskan. Dan juga suatu nomor IP dan nomor IP tetangga itu dianggap satu kelompok atau satu jaringan. Dengan begitu dapat berhubung secara langsung. Kemudian sebuah jaringan yang menggunakan TCP atau IP, setiap host di dalamnya memerlukan subnetmask meskipun di dalam sebuah jaringan dengan satu segmen saja. Kemudian IP versi 6 ini mendukung sistem pengiriman paket data berbagai tipe. Contohnya broadcast. Nah, broadcast ini adalah pengiriman paket data menggunakan address dari satu host ke banyak host. Broadcast address. Address ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Seperti diketahui, setiap datagram IP memiliki header alamat tujuan berupa IP address dari host yang akan dituju oleh datagram tersebut. Dengan adanya alamat ini, maka hanya host tujuan saja yang memproses datagram tersebut, sedangkan host yang lain akan mengabaikan. Jadi host ini hanya fokus kepada datagram yang akan diambilnya. Jadi jika host ini memproses terus datagram tersebut bukan tujuannya itu, berarti tidak akan diterima dan akan diabaikan. Kemudian ada network address. Address ini digunakan untuk mengenali network pada jaringan internet. Misalnya untuk host dengan IP address kelas B dengan nomor biner 167.205.935 tanpa memakai subnet. Network address dari host ini adalah 167.205.0.0. Address ini didapat dengan membuat seluruh bit host pada dua segmen terakhir menjadi 0. Tujuannya untuk menyederhanakan informasi routing pada internet. Jadi sebenarnya setiap host memiliki dua address untuk menerima datagram. Pertama adalah IP address-nya yang bersifat unik
Dan kedua adalah broadcast address pada network tempat host tersebut berada. Broadcast address diperoleh dengan membuat bit-bit host pada IP address menjadi satu. Kemudian ada multicast address. Ini ada masuk ke dalam host-host ya. Kelas address A, B, C adalah address yang digunakan untuk komunikasi antara host yang menggunakan datagram unicast. Artinya, datagram memiliki address tujuan berupa satu host tertentu. Hanya host yang memiliki IP address sama dengan destination address pada datagram yang akan menerima datagram tersebut. Sedangkan host lain akan mengabaikannya. Kemudian ada pengertian dari subnet mask. Adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID. Menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal ataukah jaringan luar. Jadi subnet mask ini yang menentukan berada di mana letak suatu host. Kemudian yang terakhir ada broadcast address. Broadcast address ini dibagi menjadi 4 buah jenis alamat IP broadcast, yakni network broadcast, subnet broadcast, all subnet directed broadcast, dan limited broadcast. Untuk setiap jenis alamat broadcast tersebut, paket IP broadcast akan dialamatkan kepada lapisan antarmuka jaringan dengan menggunakan alamat broadcast yang dimiliki oleh teknologi antarmuka jaringan yang digunakan. Sebagai contoh, untuk jaringan internet dan token ring, semua paket broadcast IP akan dikirimkan ke broadcast internet dan token ring, yaitu 0xFF, FF, 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 FF. Kita bahas satu-satu ya. Kita akan menjelaskan satu-satu yang termasuk dalam broadcast address ini. Yang pertama itu ada network broadcast. Alamat network broadcast IP versi 4 adalah alamat yang dibentuk dengan cara mengeset sebuah bit host menjadi satu dalam sebuah alamat yang menggunakan kelas atau kelas full. Contohnya adalah dalam net ID 131.107.00/16. Kemudian alamat broadcast-nya adalah 131.107.255.255. Alamat network broadcast digunakan untuk mengirimkan sebuah paket untuk sebuah host yang terdapat dalam sebuah jaringan yang berbasis kelas. Router tidak dapat meneruskan paket-paket yang ditujukan dengan alamat network broadcast. Alamat subnet broadcast adalah alamat yang dibentuk. Yang kedua adalah subnet broadcast. Jadi alamat subnet broadcast adalah alamat yang dibentuk dengan cara mengeset semua bit host menjadi satu dalam sebuah alamat yang tidak menggunakan kelas atau classless. Sebagai contoh, dalam net ID 131.107.260/24. Alamat broadcast-nya adalah 131.107.26255. Alamat subnet broadcast digunakan untuk mengirimkan paket ke semua host dalam sebuah jaringan yang telah dibagi dengan
semua subnetting atau supernetting. Router tidak dapat meneruskan paket-paket yang ditujukan dengan alamat subnet broadcast. Kemudian, alamat subnet broadcast tidak terdapat di dalam sebuah jaringan yang menggunakan kelas alamat IP. Sementara itu, alamat network broadcast tidak terdapat di dalam sebuah jaringan yang tidak menggunakan kelas IP. Yang selanjutnya ada AL subnet directed broadcast. Alamat IP ini adalah alamat broadcast yang dibentuk dengan mengeset sebuah bit network identifier yang asli yang berbasis kelas menjadi satu untuk sebuah jaringan dengan alamat tak terbatas atau classless. Sebuah paket jaringan yang dialamatkan ke ke alamat ini akan disampaikan ke semua host dalam semua subnet yang dibentuk dari network identifier yang berbasis kelas yang asli. Contoh untuk alamat ini adalah sebuah network identifier 131.107.26.0/24. Alamat alt subnet directed broadcast untuknya adalah 131.107.255.255. Dengan kata lain, alamat ini adalah alamat jaringan broadcast dari network identifier alamat berbasis kelas yang asli. Kemudian ada yang berikutnya yaitu limited broadcast. Alamat ini adalah alamat yang dibentuk dengan mengeset semua 32 bit alamat IP versi 4 menjadi 1. Jadi di sini semua bit dari IP tersebut diubah menjadi 1 semua atau 255.255.255.255. Alamat ini digunakan ketika sebuah node IP harus melakukan penyampaian data secara one to everyone di sebuah jaringan lokal, tetapi ia belum mengetahui network identifiernya. Ya, mungkin penjelasan dari saya mengenai IP versi 6 ini sampai di sini saja. Selebihnya bisa Anda pelajari dari Google ataupun referensi-referensi lainnya. Jadi jika ingin bisa menggunakan ataupun bisa menjalankan, mengetahui dan memahami IP address versi 6 ini, kalian tuh harus mengerti mengenai angka biner dulu atau bilangan biner. Jika kita sudah mengetahui atau memahami biner, akan mudah mengetahui tentang IP address ini. Apalagi di IP address versi 6 ini menggunakan angka heksadesimal, di mana kita harus bisa mengubah angka bilangan biner yang 01 menjadi angka bilangan biner A sampai F. Jadi seperti itu. Mohon maaf apabila penjelasan dari video ini kurang jelas dan membosankan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa klik like, terus subscribe, dan jangan lupa komen ya. Dan juga share ke teman-teman kalian agar kita sama-sama belajar. Karena saya juga di sini sama-sama belajar. Sekian dari saya, terima kasih.